Hai geng, seperti omongan gue kemarin ya, karena ini kan sesi libur lebaran udah berakhir, sekarang semua udah balik ke normal lagi, udah pada kerja lagi. Jadi misi kali ini kita bahas kasus kriminal lagi ya. Yang mana kasus ini tuh wadidaw, wow. Sampai-sampai bikin geger orang-orang di Surabaya. Halo area-area Surabaya nih majikan. Kalian pada inget nggak nih? Pada tahu nggak nih? Kalau ada sebuah kasus tentang seseorang suami yang dihabisi sama orang yang nggak dikenal, tapi ternyata setelah diselidiki nih pelakunya, itu adalah orang suruhan dari selingkuhannya si istri, yang mana ternyata selingkuhannya itu perempuan juga. Jadi cewek sama cewek. Nah, bingung kan lu? Maksudnya bagaimana? Lesbiola lah. Apa kabar dunia? Kacau ini ceritanya. Yang mana kasus ini tuh juga lama banget berlangsungnya, gengs, karena orang suruhan dari si selingkuhannya si istrinya. Di mana tuh? Ribet banget ngomongnya. Pokoknya pelakunya tuh buron sampai 3 tahun. Dan dalam pengejarannya nih, polisi sampai harus kejar-kejaran gitu kan, pakai motor di tengah hutan gitu. Di tengah hutan Sulawesi macam Tomb Raider. Terus juga harus sampai berurusan dengan orang Dayak di Kalimantan. Lah pokoknya heboh banget, 11-12 sama pelan action rame. Jadi ceritanya nih ya, di Jalan Kelampis Harapan 7, Sukolilo, Surabaya, ada sebuah keluarga nih yang terdiri dari suaminya itu bernama Joni Effendi dan istrinya Dewi Sinarte Subondo. Nah, mereka ini udah punya 3 anak. Dimana di rumah itu selain mereka bertiga, ada juga nih ART yang merupakan suami istri 2 orang. Namanya Munawar sama Miharni. Tapi ART ini baru 2 minggu kerja di sana, masih baru banget. Pak Joni sendiri itu memiliki pekerjaan sebagai pengusaha supplier mesin diesel, gengs. Nah, di bulan November 2007, Bu Dewi ini ceritanya pamit sama suaminya tuh Pak Joni. Dia bilang katanya mau main ke rumah sahabatnya di daerah Sidoarjo. Nama sahabatnya itu adalah Siska Ursula, cewek. Yang mana Bu Dewi sama Siska ini katanya udah CS banget dari zaman mereka kuliah. Dan Pak Joni jatuhnya kenal juga sama Siska, karena Siska sendiri lumayan sering juga main ke rumahnya Pak Joni. Jadi kali itu gantian lah Bu Dewi yang ceritanya main ke rumah Siska. Karena kan berarti ini mainnya ke rumah teman perempuan ya, pastinya diizinin aja sama Pak Joni. Bu Dewi sama Siska udah kayak sister banget. Kecuali mungkin Bu Dewi ini izinnya mau ke rumah siapa, Yanto, Heru, apa Bambang yang cowok-cowok gitulah. Ngapain ke rumah cowok baru deh boleh curiga dan jealous. Kalau ini mainnya ke rumah cewek lah aman lah. Apalagi waktu itu, Bu Dewi juga membawa 3 anaknya tuh diboyong semua. Ya makin ngerasa aman mungkin Pak Joni ya, di pikirannya nggak mungkin ada aneh-aneh. Namun setelah Bu Dewi ini pergi nginep semalam dan besok paginya pulang ke rumah, baru masuk rumah nih. Awalnya sih Bu Dewi tidak merasakan ada apa-apa. Semua tampak normal seperti biasa. Di depan rumahnya rapi. Tapi begitu dia masuk ke dalam kamarnya, dia kaget banget. Karena keadaannya sudah berantakan. Dimana lemari bajunya tuh acak-acakan keluar semua isinya. Dan di atas kasur tuh ada Pak Joni yang cuma pakai kaos putih sama celana pendek, terlungkup gitu, udah kaku pas dipegang. Sudah tidak bernyawa. Bu Dewi yang panik ini langsung mengabarkan keluarga besar kalau Pak Joni udah nggak ada. Awalnya Bu Dewi ini mikir kalau Pak Joni ini meninggal karena serangan jantung dengan posisi seperti itu. Secara ternyata Pak Joni ini memang ada riwayat penyakit jantungnya, gengs. Tapi pas dicek-cek lagi nih keadaan rumahnya, selain lemari yang berantakan tadi, loh kok ini 2 ART? Nggak ada semua. Habis itu, dompetnya Pak Joni juga hilang kemana? Nah, ngerasa ada yang janggal, kejadian itu pun akhirnya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya pada 9 November 2007 di pukul 9 pagi. Secara sepintas tadi kan terlihat nih meninggalnya Pak Joni ini kayak wajar-wajar aja. Maksudnya kayak serangan jantung mungkin ya, soalnya nggak ada darah atau yang aneh-aneh. Posisinya terlungkup di atas kasur dan tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan juga. Walaupun begitu, polisi tetap menyarankan untuk dilakukannya otopsi lebih lanjut. Karena dilihat dari keadaan lemari yang berantakan dan 2 ART-nya itu yang menghilang nggak tahu kemana kan aneh. Awalnya sampai ditolak tuh sama Bu Dewi, karena kan yang namanya otopsi di black-black gitu ya. Cuma akhirnya disetujui setelah dapat desakan dari keluarga besarnya Pak Joni yang merasa memang itu janggal. Nah, dari hasil pemeriksaan diketahui kalau Pak Joni ini ternyata meninggal dengan posisi yang sudah membiru tuh wajahnya. Dimana ini tuh diduga karena mengalami asfiksia, gengs, yaitu kondisi kadar oksigen dalam tubuh seseorang berkurang secara drastis. Dan hal ini tuh terjadinya biasanya di seseorang itu karena dicekik atau ganjil. Dari sinilah ditemukan titik terang, maksudnya ini meninggalnya tidak wajar. Walaupun kalau dilihat dari kondisi rumah di depan masih rapi, tapi kan di kamarnya berantakan. Lemari berantakan tuh kenapa? Dan ternyata memang Pak Joni kan dicekik seseorang gitu ya, plus dompetnya hilang. Maka pelakunya kemungkinan besar adalah orang yang sangat tahu dengan kondisi rumah pada saat itu. Dan tentunya dugaan langsung mengarah ke pasangan ART, Munawar sama Miharni, yang kabur entah kemana gitu, kagak ada kabarnya. Bu Dewi juga ditanya tuh sama polisi, emang ngambil pasangan ART itu dari mana sih? Dari penyalur kah? Atau dari kenalan kah? Kok bisa sampai pasangan ART itu akhirnya kerja di tempat ibu? Ya Bu Dewi jawab kalau 2 ART ini itu katanya dapat atas rekomendasi dari sahabatnya si Siska itu. Ya akhirnya dipanggil lah nih Siska nih sama polisi untuk diinterogasi juga. Dikorek-korek kan, kenal dari mana sama Pak Sutri Munawar sama Miharni ini? Kok bisa merekomendasikan mereka ke Bu Dewi? Terus sekarang kamu tahu nggak mereka ini di mana? Setelah dikorek-korek ditanyain begitu, malah kebongkar ternyata kalau Siska lah yang memang dalang utama dari kejadian ini. Jadi ternyata Siska Ursula
Sula sama Bu Dewi itu sebenarnya bukan hanya sekedar sahabat, melainkan sahabat yang sampai dekat, sampai merekah alias pacaran mereka. Dar det dor daya, kaget nggak lu? Keluarga besar Pak Joni sendiri sih meyakini kalau kayaknya nih Pak Joni tahu deh sebenarnya hubungan antara Bu Siska sama Mbak Dewi, tapi tutup mata aja dan didiemin gitu tentang hubungan terlarang tersebut. Macam, ku tahu cinta ini terlarang gitu ya. Beneran ada nih kejadiannya ternyata. Nah, menurut versi Siska, motif dia menghabisi Pak Joni itu karena dia nggak terima nih setelah mendengar curhatan dari Bu Dewi yang bilang katanya si Bu Dewi ini dapat perlakuan kasar atau KDRT dari Pak Joni. Sebagai pacar nih si Siska nih nggak terima kekasihnya digituin. Jadinya Siska berencana nih untuk melenyapkan Pak Joni. Ya berarti ada jelas-jelasnya juga ya. Nah, usaha untuk menghabisi Pak Joni ini sebenarnya bukan yang pertama kali dia lakukan, tapi udah berkali-kali. Awalnya Siska nih pernah memilih cara yang dia anggap paling mudah dan paling aman. Pokoknya ini cara yang nggak bakal bisa dikasusin ke polisi. Ada yang bisa tebak gak apaan? Ya pakai klinik. Dimana Pak Joni mau dia santai. Lah macam teman cerita yang kemarin arisan sosial itu udah pada nonton belum begini juga nih. Makanya Siska sempat minta tolong tuh sama supirnya dia yang bernama Rohman buat nyariin dukun santet yang sekiranya bisa membantu niatnya tersebut. Ya si Rohman sebagai supir kerja sama majikannya nurut-nurut baik disuruh begitu. Kayak kita kalau disuruh apa sama kalian juga ngangguk aja. Dimana katanya pencarian dukun itu sudah dilakukan sejak April 2007. Jadi sama Siska, Rohman ini tuh sampai dimodelin HP sama motor buat keliling tuh nyari dukun. Semua daerah udah dicari tuh. Dukun dari Sidoarjo, dari Probolinggo, Banyuwangi, sampai Kendari, dijabanin disamperin itu atu. Tapi kenyataannya Pak Joni ini tetap hidup. Tidak ada tanda-tanda santetnya berhasil maksudnya. Padahal katanya waktu itu Siska sudah menghabiskan uang sekitar 10 juta rupiah buat bayar dukun-dukun tadi tuh. Gila kan? Cinta emang buta sih, tapi ini gelap banget gitu jatuhnya. Siska juga sempat meluapkan kekesalannya terhadap si Rohman. Dibilang katanya, dukun temuan lu kagak ada manjur gimana sih? Dia mikir, ah udah deh daripada uang habis gitu kan, bayar-bayar dukun gak ada yang berhasil. Mending udah, Rohman kamu aja deh langsung eksekusi. Tenang aja, kamu juga akan saya bayar mahal. Asalkan kali ini bener-bener berhasil. Udah ditawarin begitu tuh si Rohman tuh. Cuma ternyata Rohman gak berani, dia nolak kalau disuruh untuk eksekusi secara langsung dengan tangannya sendiri. Jadinya dia memberikan saran, gimana kalau pakai jasa preman aja bu? Ya si Rohman juga rada-rada berarti ya. Dia nurut sih nurut, tapi kan harusnya ngasih saran kayak astagfirullah tobat bu, bukan yang ngasih saran nyok preman. Singkat cerita akhirnya mereka sempat minta bantuan preman nih. Tapi karena nggak tercapai nih kesepakatan nominal bayarannya, mungkin premannya minta yang gede kali ya. Namanya ngabisin nyawa orang. Jadinya nggak kejadian tuh alias gagal misinya. Masuk di Juni 2007, Rohman akhirnya mengenalkan Bu Siska sama temennya yaitu si Pasutri Munawar sama Miharni, yang katanya mereka ini bisa ngeracik racun untuk ngabisin nyawa seseorang. Bu Siska dengar begitu tertarik. Akhirnya deal. Munawar sama Miharni dikasih sejumlah uang untuk beli apa sih bahan-bahan ngeracik racunnya tersebut. Habis itu racunnya dibawa sama Siska sendiri ke rumahnya Pak Joni. Soalnya kan tadi kita udah bilangin ya kalau Siska sendiri itu emang sering main ke rumahnya Bu Dewi. Jadi ya udah biasa. Emang kenal kan satu sama lain udah bestie. Dan racun itu akhirnya dia taburin di makanannya Pak Joni sampai 2 kali. Jadi kan dosisnya mungkin harusnya sekali aja gitu ya. Tapi dia mikir biar cepet nih, biar manjur, kali ini tambahin lah 2 kali. Cuma udah ditunggu beberapa hari nih, nggak ada tuh berita-berita apaan, racunnya nggak bekerja sama sekali. Bete lah si Siska ke Munawar sama Miharni, kayak gagal lagi berarti dia. Yang ternyata racun itu sama abal-abalnya dengan santet dari dukun-dukun yang udah dibayar, nggak ada hasilnya. Jadi lah si Siska nih minta duit yang udah dia keluarin buat ngeracik racun tadi tuh, mana nggak berhasil. Namun suami istri itu tuh menolak untuk balikin duitnya. Mereka malah bilang lagi nih katanya mau mengenalkan Bu Siska sama ada satu orang lagi nih yang katanya bisa mengeksekusi Pak Joni ini secara langsung. Jadi kayak semacam preman itu, tapi yang ini murah lah bayarannya. Pokoknya kali ini dijamin berhasil. Yang ternyata orang tersebut tuh namanya Laban. Jadi Laban ini masih saudara sama si Miharni. Orang asal Sulawesi Tenggara mereka. Yang kebetulan Laban ini memang katanya lagi nyari kerjaan. Awalnya Siska tuh sempat nolak. Maksudnya kayak nggak percaya lah dari kemarin gagal-gagal mulu. Dia juga nggak pengen nih makin banyak orang yang tahu dan terlibat soal rencananya menghabisi Pak Joni. Ya bisa ada orang baru mulu gitu kan tapi gagal semua. Kalau ada apa-apa kan dia harus tutup mulut ke banyak orang, jadinya repot ntar. Tapi setelah mendengar strateginya dari Miharni, Siska pun kayak mikir-mikir dan akhirnya setujulah ya udah pakai Laban. Ya udah gelap mata pokoknya dia tuh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusupkan Miharni masuk ke rumahnya Pak Joni sama Bu Dewi. Gunanya supaya nanti si Laban itu juga bisa masuk ke rumah dengan leluasa ya kan, karena bisa dibukain akses sama Miharni di dalam ya. Makanya akhirnya Bu Siska itu sok-sok merekomendasikan Miharni ini jadi ART di sana untuk Bu Dewi. Ya karena dia kebetulan memang tahu Bu Dewi ini butuh ART. Ya karena dia rekomendasikan sama sahabatnya sendiri yang lebih ke pacar ya sama Siska ya. Bu Dewi setuju lah, nggak mikir aneh-aneh. Tapi Miharni ini memang sepaket sama
sama suaminya tuh si Munawar. Ya udah nggak apa-apa katanya Munawar nanti bisa jadi bantu-bantu tukang kebun sama supir. Dan setelah Munawar sama Mihani kerja di sana tuh sekitar 2 mingguan, udah tahu nih jatuh majikannya, akses-akses di rumah itu. Si Laban pun diterbangkan langsung nih dari Sulawesi menuju Surabaya untuk dimulainya rencana mereka. Hari itu tuh Laban dijemput sama Munawar di bandara dan mereka langsung menuju rumahnya Pak Joni. Sehabis si Munawar nganterin Bu Dewi nginep di rumahnya Bu Siska tadi tuh. Nah, sampai pas di rumah Pak Joni, mereka bertiga pun sempat diskusi sebentar untuk ngatur nih rencana eksekusinya mau gimana. Dan setelah nunggu agak lama, jam 8 malaman, Pak Joni baru datang nih pulang kerja. Begitu sampai rumah kelihatan sepi. Soalnya kan istri sama anak-anaknya lagi pada nginep di rumah Bu Siska. Ya udah dia langsung masuk ke kamarnya yang ada di lantai 2. Baru juga masuk kamar, Pak Joni ternyata langsung dibekap sama Laban yang emang udah nungguin tuh sembunyi di balik pintu kamar. Waktu itu katanya sempat terjadi perlawanan. Tapi Pak Joni yang nggak berdaya nih karena Munawar sama Mihani ternyata juga bantuin tuh megangin Pak Joni. Setelah dibekap kurang lebih selama 15 menit, Pak Joni lemas tuh udah terdiam. Dan abis mastiin Pak Joni udah meninggal, mereka langsung mengacak-acak lemari kamar untuk mencari barang berharga supaya kesannya kasus ini itu adalah sebuah kasus perampokan. Namun sayangnya memang di lemari itu katanya nggak ada apa-apaan. Dari situ mereka bertiga nih buru-buru kabur dengan cuma ngebawa dompetnya Pak Joni aja. Untuk bukti dan laporan ke Siska kalau mereka udah benar berhasil menghabisi Pak Joni. Dari sini kelihatannya kayak emang mereka agak asal sebenarnya. Maksudnya kalau lemari nggak acak-acakan nih, dompet juga nggak hilang, mungkin kasus ini tidak akan dicurigai sama sekali sama kepolisian. Bisa aja dikira ya udah sakit jantung dengan wajar. Karena kalau mau niatnya dibuat seolah-olah ini adalah kasus perampokan, ya harusnya lebih dibuat acak-acakan lagi tuh satu rumahnya semuanya sampai heboh. Terus ngapain juga ya bawa dompet, katanya buat bukti, tugasnya udah berhasil, hubungannya apaan? Itu dompet nggak usah dibawa juga Bu Siska kan tahu sendiri, dengar sendiri ya tentang kabar dari Pak Joni ini akan gimana. Ya udah tapi baguslah mereka begitu, jadinya kan ketahuan. Kita nih sering bahas kasus-kasus kayak gini tuh jadi lama-lama pikiran kita jadi kayak psikopat ya. Kapan-kapan kita buat tes seberapa psikopatnya Anda begitu yuk. Ya udah singkat cerita aja lah ya. Mereka bertiga ketemuan sama Siska. Dan sama Siska langsung ditransfer tuh uang 25 juta ke rekeningnya Miharni. Dan 25 juta itu dibagi-bagi lagi, gengs. 8 juta buat si Laban, sisanya 17 juta itu dibagi 2, jadi masing-masing 8,5 jutaan ya buat Munawar sama Miharni. Nah, polisi nih setelah udah ngorek-ngorek keterangan dari Siska tadi, langsunglah menangkap Rohman, supirnya Siska. Yang berarti kan dia itu yang mengenalkan Munawar sama Miharni dan Laban ya. Tapi si Munawar, Miharni sama si Labannya sendiri tuh udah kabur jadi buron. Cuma nggak lama sih, polisi ternyata berhasil menangkap Miharni dulu nih. Ya waktu itu posisinya dia lagi ngantri di depan ATM, dimana dia mau narik uang kiriman dari Siska tuh. Ya udah diringkus di situ. Sementara kalau Munawar ternyata udah kabur ke Kalimantan dan Laban udah balik ke Sulawesi. Jadi pada mencar-mencar, gengs. Polrestabes pun langsung melakukan pemburuan kedua orang sisanya ini nih, dimulai dari 16 sampai 21 November 2007. Petugas kepolisian mendapatkan informasi kalau Munawar katanya lagi di Bontang. Bontang tuh Kalimantan Timur. Dan selama di sana, Munawar ini katanya tinggal di rumah kerabatnya bernama Yudi. Yang pas disamperin ke rumahnya Yudi, ternyata Munawar baru aja pergi 1 jam yang lalu ke Samarinda, gengs, naik bis. Jadi telat gitu selisipan polisi datangnya. Tapi ya dikejar terus tuh, nggak pengen ketinggalan jejak. Polisi Surabaya langsung bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk ngehadang dan ngeberhentiin busnya secara paksa tuh yang dinaikin sama Munawar. Bener aja tuh, busnya berhasil dihadang di dekat pos polisi Tanah Datar. Yang bikin kaget, ternyata kehadiran dari polisi Surabaya di pos polisi Tanah Datar itu udah dipantau oleh sekelompok orang dari suku Dayak. Dimana orang-orang dari suku Dayak itu langsung kayak nodong para polisi pakai senjata tajam dan minta supaya Munawar dilepaskan. Karena mereka pikir Munawar ini adalah bagian dari mereka. Drama banget ya. Ya pastinya sempat terjadi ketegangan tuh di situ. Karena gerombolan oknum yang akunya dari suku Dayak ini berniat sampai katanya mau menghabisi semua orang yang ada di pos polisi Tanah Datar itu. Salah satu oknum dari suku Dayak ini tuh bahkan sempat kayak nelfon apa seseorang, dimana terdengar nih omongan mereka kayak, "Bos, apa kita habisi aja nih sekalian semua yang ada di sini?" Ya kan serem banget ya. Ya waktu itu pokoknya di pos sana tuh ada 3 anggota polisi dari Surabaya, si Munawar sama ada 1 polisi di polsek setempat. Setelah mereka melakukan perdebatan sengit, akhirnya 3 polisi dari Surabaya plus Munawar ini diperbolehkan untuk pergi dari situ. Jadi Munawar ini dibolehin dibawa untuk dibawa balik ke Surabaya. Berarti sekarang sisanya tinggal si Laban nih yang masih jadi buron. Nah akhirnya polisi Surabaya itu bekerja sama dengan polisi Angata, Konawe Selatan, Sulawesi Tengah, yang berdasarkan beritanya, Laban itu katanya rumahnya ada di tengah hutan, geng, semacam kayak rumah-rumah di teman cerita begitu, di pelosok. Nah tapi setelah udah merencanakan nih titik penangkapannya, pada malam hari, tim polisi gabungan tadi tuh langsung menuju ke tengah hutan dengan harapan bisa menemukan dan meringkus Laban. Lah tapi belum sampai nih mereka di rumahnya Laban. Pas-pasan tau-tau tuh sama si Laban dilihat lagi boti. Maksudnya bonceng 3.
Jadi Laban sama anak perempuannya tuh naik ojek bonceng 3. Si tukang ojek, Laban sama anak perempuannya. Dari situ terjadilah tuh kejar-kejaran mirip di film-film action antara si Laban dan naik ojek sama ini ada motor-motor, polisinya ada 5 motor. Dalam pengejaran itu, Laban sempat kayak ngelawan gitu kan, yang mengakibatkan sepeda motor yang di samping-samping itu dari polisi pada gugur. Namun mereka terus kebut-kebutan tuh sampai ke tengah hutan. Yang mana setelah sekian lama kejar-kejaran, sepeda motornya si Laban tuh selip gengs orang jatuh. Sampai-sampai anak perempuannya Laban nih mengalami luka yang cukup parah karena kan jatuh dari motor di tengah hutan dengan keadaannya ngebut begitu ya. Tapi alih-alih ngolongin anaknya, si Laban lah malah kabur menyelamatkan diri sendiri dari kejaran polisi. Anaknya ditinggal dan dia berhasil kabur tuh di tengah hutan, jadinya malam-malam gelap soalnya. Ninggalin anak sama si tukang ojeknya itu, belum bayar ojeknya juga dia tuh. Alhasil tim gabungan polisi ini kehilangan jejak Laban pada waktu itu. Tapi para tim polisi ini tetap mendapatkan penghargaan atas kegigihan dalam menangani kasus kejahatan ini, gengs. Ketika diwawancari aja salah satu anggota tim polisi itu sampai ngomong, katanya baru kali itu dalam karir di kepolisian mereka tuh mengalami perburuan tersangka yang kayak menegangkan kayak di film-film. Sampai akhirnya setelah 3 tahun berlalu, pencarian dan pengejaran mereka tuh pun membuahkan hasil. Karena setelah 3 tahun 50 hari, Laban yang waktu itu berusia 36 tahun, akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 27 Desember 2010. Si Laban langsung ditangkap tuh di rumahnya yang waktu itu, gengs, rumahnya di tengah hutan. Ya jadi setelah sekian lama dia balik ke sana, dikiranya kan udah 3 tahun nggak bakal dicari lagi sampai ke situ kali ya. Sebelumnya dia kabur, dikiranya nggak bakal balik lagi. Ya udah dia pulang terus sempat ngegarap ladang jagung katanya. Diringkus langsung. Semua pelaku yang dicari udah ketangkap nih. Namun keluarga besar dari Pak Joni sebenarnya curiga kalau Bu Dewi ini jangan-jangan memiliki andil atas rencana dari Siska. Secara Bu Dewi sama Siska kan begini ya. Menurut keluarganya Pak Joni itu bukan tipe orang yang kasar atau ringan tangan seperti yang dicurhatkan Bu Dewi ke Siska, katanya sering kan KDRT. Mereka bakal meyakini kalau semua motif itu tuh bukan hanya sekedar balas dendam dari si Siska karena cinta segitiga, tapi memang ada upaya perebutan harta Pak Joni secara keseluruhan, alias Bu Dewi mau merebut warisan. Selain itu ya karena tadi tuh menurut keluarga Pak Joni tuh kayaknya memang tahu deh sebenarnya tentang hubungan Bu Dewi dan Bu Siska, tapi memang sengaja tutup mata tentang hubungan terlarang tersebut karena ya mereka udah punya 3 anak nih, jadi mikirin anak-anak aja deh, yang penting keutuhan rumah tangga. Pokoknya ada dugaan kalau duit 25 juta yang ditransfer sama Siska ke orang-orang suruhannya itu sebenarnya adalah duitnya Bu Dewi, karena kebetulan beberapa bulan sebelumnya Bu Dewi itu habis jual mobil CR-V-nya dia, mobil Honda CR-V ya. Padahal Pak Joni pada saat itu lagi nggak kesulitan keuangan, tapi kenapa Bu Dewi sampai jual mobil? Kira-kira begitulah pertanyaannya. Namun Polresta Surabaya sendiri membantah adanya otak lain selain Siska Ursula. Jadi ya dianggap memang Siska aja udah dalang utama otaknya tuh Siska doang. Dan asumsi dari keluarga Pak Joni sendiri mengenai Bu Dewi hanya tuduhan yang tidak ada buktinya. Atas kejahatan tersebut, Siska ini dituntut 20 tahun penjara. Sementara Rohman supirnya tuh 16 tahun penjara. Terus Miharni sama suaminya tuh 13 tahun. Yang mana mereka semua itu dijatuhi pasal pembunuhan berencana padahal ya. Tapi kalau Laban ini 13 tahun juga sih. Cuman jatuhnya dia pasalnya sebagai eksekutor. So gengs, itu sebuah kasus yang dar tentang hubungan terlarang. Yang mana pasangan ini jealous karena kekasihnya disakiti oleh suaminya dia gitu. Jadi langsung gelap mata, yang mana sebenarnya ini perselingkuhan antara wanita. Bener-bener apa kabar dunia? Ya thank you semuanya ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Buat kalian yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe di bawah. Dan minta like-nya juga. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus misleading selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.